Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 673 kasus narkoba dan mengamankan 838 tersangka dalam kurun waktu 46 hari sejak 13 September hingga 28 Oktober 2024. Kapolda Aceh dan Ketua Bayangkari Daerah Aceh melepas jamaah ibadah umroh. Jamaah ibadah umroh terdiri dari 7 personel dan 4 anggota Bayangkari Polda Aceh yang berprestasi. Personel Satlantas Polres Pemalang mengevakuasi 5 orang korban kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus yang ditumpangi jurnalis TV One dengan truk box di Jalan Tol KM 315. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyshinike, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, dalam kurun waktu 46 hari sejak 13 September hingga 28 Oktober 2024, Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap ratusan kasus narkoba. Berikut laporan anggota bidang Humas Polda Sumatera Utara, Brigadir Gendis Purba. Ya pemirsa, Polri TV saat ini sedang dilaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara didampingi dengan Wakapolda Sumatera Utara dan para PJU Polda Sumatera Utara, yaitu dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara beserta dengan Polres sejajaran Polda di Sumatera Utara periode tanggal 13 September 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024. Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 673 kasus narkoba dan berhasil mengamankan 838 tersangka dalam kurun waktu 46 hari sejak 13 September hingga 28 Oktober 2024. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Yemi Mandagi, mengatakan pengungkapan kasus narkoba pada periode tersebut berhasil diamankan dari berbagai jaringan, mulai dari jaringan Malaysia Asahan, jaringan Aceh Medan Kendari, Rokan Hilir Medan, dan Tanjung Balai Medan. Peredaran narkotika yang disampaikan oleh Pak Kapolda ini, pengungkapan yang kita laksanakan, modus yang dilakukan dari para tersangka ini, yang pertama mereka melakukan membawa narkotika tersebut dengan menggunakan kapal dari negeri jiran atau negeri seberang, kemudian dibawa lagi ke pinggiran pantai di perairan pantai timur, kemudian di situ kita melakukan penangkapan. Kalau yang melalui perairan, sedangkan yang melalui darat mereka menggunakan mobil baik dari wilayah Aceh akan menuju ke Bandara Kuala Namu untuk menuju ke beberapa daerah di Indonesia, salah satunya daerah Kendari dan Jakarta. Kemudian sebagian lagi dari wilayah Tanjung Balai langsung dari Asahan menuju ke Kota Medan untuk dibawa ke digunakan dipasarkan di Medan untuk sebagiannya. Sedangkan untuk yang ingin kami sampaikan di sini, masyarakat yang berhasil diselamatkan untuk yang kita rilis ini dengan 396 kg sabu ini, sebanyak 1,7 juta manusia yang berhasil untuk kita selamatkan dari peredaran gelap narkoba ini. Selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan seperti 1,56 kg kokain yang berasal dari jaringan internasional, sebanyak 396 kg narkotika jenis sabu, 29 kg ganja, dan 62.929 butir pil ekstasi turut diamankan pihak kepolisian.
akibat perbuatannya, para tersangka terjerat ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Ya pemirsa Polri TV, demikianlah yang dapat kami laporkan pada saat ini dari Polda Sumatera Utara bersama saya Brigadir Gendis Purba melaporkan. Pemirsa, personel Satlantas Polres Pemalang mengevakuasi 5 orang korban kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus dengan truk box di Jalan Tol KM 315 Kamis 31 Oktober 2024. Kecelakaan yang melibatkan minibus yang ditumpangi jurnalis TV One ini terjadi sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat di jalur A dari arah Jakarta ke Semarang. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Dalam kejadian kecelakaan ini 3 orang korban meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya mengalami luka. Tim Traffic Accident Analyst Ditlantas Polda Jateng juga telah melakukan olah TKP untuk melakukan pendalaman. Dalam kesempatan ini, Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario menyampaikan ucapan duka cita yang sedalam-dalamnya dan keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah kecelakaan ini. Pemirsa, aksi premanisme kembali terjadi di Kabupaten Purworejo pada Rabu 2 Oktober lalu. Sementara itu, Polres Purworejo berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang melakukan aksi kekerasan terhadap pria berusia 68 tahun. Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri mengatakan sebelum insiden terjadi, korban berinisial S sedang mengemudikan mobil bersama anaknya dan merasa terganggu ketika tersangka dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor dengan cara yang membahayakan. Sebanyak 3 orang tersangka berinisial ES berusia 30 tahun, FW berusia 33 tahun, dan TP berusia 20 tahun yang merupakan warga Taman Sari Purworejo berhasil diamankan Polres Purworejo bersama sejumlah barang bukti. Dan akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Terus dari mana, Pak? Pemirsa, pihak kepolisian mengungkap sosok laki-laki berinisial FF yang merupakan tersangka pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap perempuan berinisial SH yang ditemukan tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Idradi di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan saudara FF. Saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban, ya. Usianya 43 tahun, kerjaan karyawan swasta. Yang bersangkutan ditangkap saat sedang berada di rumahnya di daerah Penjaringan di Muara Baru, ya, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan pengembangan pencarian barang bukti senjata tajam, ya, senjata tajam. Senjata tajamnya besok akan dirilis oleh Pak Direskrimum. Kemudian dalam pengembangan pencarian, proses pencarian ini, tersangka FF melakukan upaya penyerangan terhadap petugas. Akhirnya dengan sangat terpaksa petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap yang bersangkutan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko dan Ketua Bayangkari Daerah Aceh melepas jamaah ibadah umroh. Jamaah ibadah umroh terdiri dari 7 personel dan 4 anggota Bayangkari Polda Aceh yang berprestasi. Berikut laporan anggota bidang Humas Priptu Rifatul Husna dari Polda Aceh. Assalamualaikum, halo Sobat Polri. Suasana hikmat dan penuh haru mewarnai acara pelepasan jamaah ibadah umroh 7 personel Polri dan 4 Bayangkari berprestasi Polda Aceh. Ini adalah bentuk apresiasi dari Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko SIKMH atas pengabdian luar biasa personel Polda Aceh dan Bayangkari yang telah memberikan kontribusi terbaiknya melalui prestasi yang diraih.
Kapolda Aceh berharap ibadah umroh ini menjadi momen untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menambah semangat dalam menjalankan tugas serta dapat mengukir kembali prestasi di masa mendatang. Dengan harapan ibadah umroh ini memberikan keberkahan, Kapolda Aceh juga memberikan pesan agar rombongan menjaga kesehatan dan keselamatan selama melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, serta membawa pulang pengalaman spiritual yang bisa memberikan inspirasi dalam menjalani tugas sebagai abdi negara. Demikian laporan dari acara pelepasan jamaah ibadah umroh Polda Aceh. Kami ucapkan selamat jalan dan semoga perjalanan ibadah ini diberkahi serta membawa manfaat bagi para peserta. Dari Polda Aceh, saya Bribtu Rifa melaporkan, salam presisi. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar aksi kemanusiaan dengan tujuan untuk meringankan beban warga yang terdampak insiden konflik dua kubu di wilayah Adonara Barat, Flores Timur. Dan berikut laporan Brigadir Aulia, reporter Bit Humas Polda NTT. Siang pemirsa, bersama saya Brigpol Aulia dari Polda Nusa Tenggara Timur. Saya informasikan situasi terkini di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur pasca konflik antar kampung kini mulai kondusif. Personel Polda NTT yang di BKO-kan ke Desa Buga 5 Adonara Barat mulai terpantau melakukan berbagai macam tindakan kemanusiaan, seperti membuat dapur umum, trauma healing, memberikan bantuan sembako dan air bersih, serta melakukan patroli dan membantu masyarakat setempat membersihkan puing-puing rumah bekas kebakaran. Para personel BKO Polda Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda NTT, Kombes Pol Deoni Jiud Fatima SIKSH, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Adonara Barat, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Polda Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa dan salam. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.